Tuhan tidak mengampuni para anjing kalau dia tidak bertobat. Karena anjing tetaplah anjing. Ya, saudara ya. Anjingnya tetap jadi anjing. Sampai kapan ya? Anjing kembali kepada, makanya dipanggil anjing. Karena dia kembali kepada muntahnya. Saudara, saya selalu mengingatkan Anda, ya, bahwa orang-orang yang terus kembali kepada dosanya, itulah anjing-anjing, ya, yang disebut oleh Tuhan Yesus, anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali ke kubangan. Dia kembali kepada kenajisannya. Lalu dengan kembali kepada kenajisannya, sia-sialah kasih karunia Tuhan bagi dia. Itu pelita bagi kakiku. Shalom Aleichem Barwata Donai Elohenu Meleka Olam. Diberkatilah Engkau Tuhan Yesus Raja semesta alam. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Untuk lektor kita hari ini kami mohon untuk mempersiapkan diri dan open camp. Yang pertama Ibu Dunanti Tobing. Yang kedua Bapak Kasianus Dino. Ibu Dunati Tobing akan membacakan dalam Yesaya 1 ayat 1 sampai dengan 31. Kemudian Bapak Kasianus Dino akan membacakan Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan 20. Dipersilahkan Ibu. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yesaya 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuh. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad? Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar. Di depan matamu orang-orang asing memakan hasil dari tanahmu. Sunyi sepi negeri itu, seolah-olah ditunggang balikan orang asing. Putri Sion tertinggal sendirian, seperti pondok di kebun anggur, seperti gubuk di kebun pentimun, dan seperti kota yang terkepung. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadapi di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahan-persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya,
karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara-perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Maaf, saya ulang. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh, Tuhan yang mengucapkannya. Bagaimana ini kota yang dahulu setia, keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu, engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api dan tidak ada yang dapat memadamkan. Demikian. Ibrani pasal 6. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya.
Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk kejadian pengharapanmu, suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Amin. Terima kasih untuk Ibu Dunati Taufik dan Bapak Kasianus Dino yang sudah mewakili kita semua untuk membacakan firman-Nya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Pastor Dr. Joseph Paul Jiang dengan judul Tuhan Tidak Mengampuni Para Anjing. Mari kita mendengarkan firman-Nya bersama-sama sehingga kita semakin bertumbuh di dalam iman. Kepada Pastor Paul Dr. Joseph Paul Jiang kami persilahkan. Haleluya, judulnya serem ya, Tuhan tidak mengampuni anjing-anjing. Saudara, judul ini sebetulnya lebih lengkapnya begini, saudara. Tuhan tidak mengampuni para anjing kalau dia tidak bertobat. Karena anjing tetaplah anjing. Ya, saudara ya. Anjingnya tetap jadi anjing. Sampai kapan ya? Anjing kembali kepada, makanya dipanggil anjing karena dia kembali kepada muntahnya. Dan beberapa orang bangga disebut dengan anjing, ya.
bahkan memposisikan diri sebagai anjing. Sayang sekali saudara kalau saya melihat orang-orang ini ya, saya cukup miris ya. Karena orang-orang ini memang akhirnya karena dia memposisikan diri, ya memang aku ini mau begini, emang kamu mau apa? Gitu saudara, artinya dia memang nantang Tuhan. Bukannya dia bertobat ya untuk hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Tapi dia malah memang mau cari ribut, mau cari najis, mau cari seks, mau cari hawa nafsu pelampiasan, mau cari pembunuhan, mau cari percideraan, pertengkaran. Ya tiap hari kalau nggak bertengkar itu rasanya itu kalau nggak bertengkar itu gatal semua badannya ya saudara ya. Nah saya sering kali melihat orang-orang seperti ini sangat apa ya, sangat mengerikan ya saudara ya, sangat mengerikan. Kamu deket-deket dengan orang begini, ya kamu tidak ikut seperti kayak dia, kamu kan diribas saudara. Kamu kan diribas. Dan saya melihat, saya boleh menjauhi diri dari banyak apologet Kristen, karena mereka bukan apologet. Mungkin ya 9 dari 10 apologet itu cabul saudara ya. 9 dari 10 apologet itu ya rakus dengan uang. Dan saya mulai semakin menyadari, serem kali, saya nggak mau dekat-dekat. Mendingan kita bikin stream sendiri, kamu dengerin kita boleh, nggak dengerin ya kita nggak mau tahu. Pokoknya kita bikin stream sendiri saja, saudara. Kita bikin aturan main kita sendiri ya. Sebab kalau Anda ikutin orang-orang ini, aduh saudara, dari mulai Gilbert sampai semua murid-muridnya Gilbert itu, ngeri sekali saudara. Kalau nggak titit, tweet, kentit. Dan itu dipertontonkan dengan tidak malu-malu, dengan vulgar ya. Dengan alasan kita ini orang berdosa. Mereka orang berdosa, kalau saya bukan, saudara. Saya bukan orang berdosa. Saya orang yang sudah ditebus dan sudah disucikan oleh darah Yesus, dan saya tidak mau berdosa lagi. Dan tidak berdosa lagi, bukan cuma tidak mau, tidak berdosa lagi. Mengapa? Karena yang kita pikirkan hanya hal-hal yang kudus, yang suci. Saudara, kalau kamu hidup dalam kesederhanaan hidupmu, sangat mudah untuk tidak berdosa. Tapi ketika kamu hidup suka pamer, kamu hidup suka dengan barang mewah, sangat sulit untuk tidak berdosa. Karena ujung-ujung dari pamer itu apa? Attract lawan jenis kan? Coba kamu pamer mau apa coba? Kan untuk attract lawan jenis kan? Bukan cuma attract teman sendiri saja. Ngapain teman sendiri attract? Ya kan? Untuk attract lawan jenis. Dan akhirnya orang-orang yang suka bergaya hidup mewah ini tidak menjauh-jauh dari kelentit. Ya, dan dari titit. Pokoknya kalau orang-orang yang suka bergaya hidup mewah itu ujung-ujungnya titit, tweet, kelentit. Dan saya melihat memang gereja dengan tidak malu-malu ya untuk bergaya hidup mewah. Ya, para pendeta, para pengerja, para apologet tidak malu-malu untuk bergaya hidup mewah. Kalau kita sih rasanya kok ya kurang pas ya saudara ya. Kita hidup di dalam kesederhanaan saja ya saudara ya. Kita ini sekarang tinggal di sebuah apartemen ya, sederhana simpel ya, 1 malam berempat kita 75 euro saudara ya, berempat. Ya sampai 100 ya, kita yang besok kurang lebih 90 lah ya, 90 euro. Ya kita menikmati saja saudara ya. Dalam kesederhanaan itu kita bisa bersama-sama ya, sharing, berdoa ya. Kita mau pamer sama siapa sih? Iya kan? Kalian kalau mau pergi itu sekeluarga mau pamer sama siapa? Dan kalian pengen menyenangkan hati seluruh keluargamu kan? Bukan masalah pamernya kan? Iya kan? Nah, banyak sekali orang-orang ya hidupnya dengan pamer, senang dengan bergaya hidup mewah. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah titit-tweet kelentit. Dan kamu memberi contoh orang-orang untuk titit-tweet kelentit. Lalu apologet-apologet ini memaklumkan bahwa kan manusia biasa, kita masih tempatnya dosa.
Kalau gitu kamu jangan berapologet, kamu jangan khotbah. Kamu jangan jadi pendeta kalau kamu masih tempatnya dosa. Apa bedanya kamu sama si Muhammad? Iya kan, kalau kamu masih berdosa, apa bedanya kamu sama Muhammad? Apa bedanya saudara yang membedakan orang kamu masih dipenuhi dengan hawa nafsu seperti Muhammad? Ya kan? Hanya kamu sekarang munafik saja nggak mau istri 9. Ya, kalau Muhammad kan terang-terangan istri 9. Akhirnya kamu main belakang kan? Selimput, selingkuh, sumpet-sumpet, ya kan? Umpet-umpetan. Akhirnya ketahuan juga. Terus jawabannya apa? Bunda Maria sudah mengampuni aku sudah pengampunan dosa. Nah, saudara, saya selalu mengingatkan Anda, ya, bahwa orang-orang yang terus kembali kepada dosanya, itulah anjing-anjing, ya, yang disebut oleh Tuhan Yesus, anjing kembali kepada muntahnya, babi kembali ke kubangan. Dia kembali kepada kenajisannya. Lalu dengan kembali kepada kenajisannya, sia-sialah kasih karunia Tuhan bagi dia. Adalah lebih baik dia tidak mengenal kasih karunia, sehingga hukumannya nggak berat. Tapi kalau dia sudah mengenal kasih karunia dan dia kembali ya kepada dosanya, kepada hawa nafsunya, ya apostasi itu bukan berarti Anda harus jadi Kristen jadi Islam atau Kristen jadi Buddha, bukan ya. Murtad itu ketika kamu menolak untuk ikut jalannya Tuhan, itu sudah murtad, ya, apostasi, meninggalkan jalan itu, saudara. Kamu pikir nanti kan diampuni? Enggak, saudara. Anjing ya anjing, ya kan, anjing-anjing tidak masuk surga katanya kan. Anjing-anjing tidak masuk surga. Kamu jangan berpikir kalau kamu yang mempermainkan kesucian, kekudusan itu kamu bisa masuk surga. Surga itu nggak murahan seperti otakmu, saudara. Surga itu tidak murahan seperti orang Islam itu, saudara. Surga itu begitu mulia. Saking mulianya, maka Allah sendiri datang menjadi manusia dan mati disalib. Saking mulianya. Lalu kamu meremehkan, oh dikasih gratis, nanti kan bisa ada lagi. Ya kan, saya dikasih cuma-cuma nih surganya nih. Kamu pikir dikasih cuma-cuma karena apa namanya? Karena murahan. Dan akhirnya kamu tidak menghargai kan? Akhirnya kamu main-main. Saudara, setiap hari minta sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Ya, lepaskan aku dari yang jahat. Kenapa? Setiap kenajisan yang kamu bikin akan membawa kamu makin keprosok ke dalam masalah-masalah yang lebih besar. Kamu sekarang lagi punya masalah ekonomi, tambah dalam. Ya, kamu yang lagi berkarir, jatuh, saudara. Ya, sudah ingatkan ya, teman-teman semua yang berzina, hati-hati. Ya, kamu ingat omongan saya. Nggak akan lepas dari ini ya, dari bencana orang-orang yang berzina ini. Jangan bolak-balik kembali ke muntahnya, jangan bolak-balik kembali ke kubangannya, saudara. Itu sudah masa lalu, tutup, jangan kembali ke sana lagi. Sebab suatu kali benar-benar kasih karunia ditutup, kamu berdosa, kamu malah negur orang yang negur kamu, saudara. Malah kamu ngamuk sama orang yang negur kamu. Karena sudah bebal, dan kamu merasa, oh, ini kan cara hidup saya, urusan saya dengan Tuhan, kamu mau apa? Repot, saudara. Kalau sudah begitu, repot. Ya itu jalan hidupmu sendiri, pilihan hidupmu. Kamu pilih hidup yang seperti itu kok. Kalau saya mah nggak mau. Makanya jangan kamu salahkan Tuhan ketika kamu bersuruh kepada Tuhan, Tuhan tidak jawab. Karena kamu masih berkecimpung, kamu masih suka menikmati dosamu, kamu bohong sama Tuhan. Kamu tidak sungguh-sungguh bertobat. Kamu main-main dengan kasih karunia. Hati-hati, saudara. Nanti disamber sama iblis, kamu nanti nangis bombay, dan gimana baliknya? Sedikit yang bisa balik ya. Kenapa? Karena enak. Dosanya kan, dosa perzina kan dosa yang nikmat. Ya kan? Lebih nikmat dari semua tawaran surga kan. Menikmati dosa itu kan, perzinahan. Ya maksudnya enaknya 5 menit, menderitanya kamu tahunan, bisa puluhan tahun kalau kamu nggak sanggup nanggung tuayannya. Ya, makanya setiap hari, ayo saudara-saudara, bilang, ya minta Tuhan bereskan pikiran hati kita. Penuhi hati kita itu dengan diakonia, marturia,
Sibukkan dirimu, ya, merawat keluargamu yang benar. Jangan kasih kesempatan CLBK, jangan kasih kesempatan untuk orang-orang yang mencoba merayu-rayu kamu atau konseling berduaan, laki-laki perempuan. Jangan, saudara. Nanti kamu hidupnya sia-sia. Nah, kalau kamu hidup sia, mau apa lagi? Kamu sudah tidak berguna. Kamu hanya bermain-main, membuang waktu dalam hidupmu. Susah Pak hidup kudus. Siapa bilang saya sudah lakoni? Siapa bilang susah hidup kudus? Makanya kamu harus mengerti apa arti kekudusan, apa arti disucikan, apa arti penebusan. Setiap pagi kamu ingat, ya, doa pagi selalu diajarin, dicatat, dengarkan ulang, saudara, kalau perlu. Banyak orang bingung ya kalau dikatakan saya tidak berdosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 9, orang yang lahir dari Allah tidak berdosa lagi. Ya, Adam lahir dari Allah, Hawa dari Allah, Yesus lahir dari Allah. Saya dan Anda kalau lahir baru, maka kita disebut dengan lahir dari Allah. Lalu kamu masih berdosa, berarti kamu belum lahir baru. Berarti kamu masih hidup, masih serampangan, simple. Hidup masih serampangan. Sudah, jangan berdalih-dalih, jangan mencari-cari pembenaran. Coba balik, coba kamu bertobat, coba kamu disiplin. Tiba-tiba kamu keangkat hidupmu, saudara. Susah Pak, enggak, gampang. Gampang. Syaratnya Galatia 5 ayat 16-17. Hiduplah oleh roh. Maka dagingnya tidak menguasai kamu. Bukan kamu mati-matian menaklukkan daging, tapi kamu mati-matian hidup oleh roh. Disiplin. Sebetulnya gampang. Yang susah apa? Konsistennya itu enggak. Kenapa? Karena kamu pengen berzina, karena kamu pengen cabul. Enak kan cabul kan? Jangan ngomong nggak enak, enak. Tapi tuayanya 7 turunan bikin kutuk 7 turunan tuh, saudara ya. 3 turunan, saudara. 3-4 turunan ya katanya, Keluaran 20 dan Ulangan 5 ya. Hati-hati, saudara ya. Hati-hati ketika saudara hidup kembali ke kubangan dosamu. Ayo, kamu pengen segera pulih, melewati padang gurun dan masuk tanah perjanjian? Bukan mati ya, tanah perjanjian itu sekarang kamu masih hidup. Artinya kayak saya nih, saya sudah masuk tanah perjanjian saya. Berkarya dan selalu, apa yang dipegang selalu berhasil. Di tanah perjanjian itu saya menabur dan menuai. Di padang gurun nggak bisa menabur, saya hanya hidup dari mujizat. Tiap hari saya harus teriak, Jehovah Jireh. Tiap hari saya harus teriak. Ya, tapi di tanah perjanjian, saya menikmati keintiman dengan Tuhan. Ada buah, ya, menikmati buah-buah dari pekerjaan Roh Kudus. Makanya kamu yang lagi dalam kesulitan, jaga hidupmu dalam kekudusan. Jangan aneh-aneh, jangan sok-sokan cari pembenaran, cari adem ayem. Waduh, saya sama ibu ini kok adem ayem, kamu jadi gigolo nanti. Akhirnya kamu nggak menjadi berkat. Banyak apologet merangkap jadi gigolo, banyak apologet merangkap jadi ani-ani. Serem ya, saudara ya. Dan akhirnya sambil memimpin pujian, ya kan, bergandengan tangan dalam satu kasih birahi. Repot, saudara. Dan itu sudah banyak kejadian. Tetapi Anda yang di sini, Anda dan saya, terus jaga kekudusan. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan, ayo jaga kekudusan, ayo jaga kekudusan. Karena apa? Karena buat kamu sendiri, supaya hidupmu itu mantap dalam genggaman Tuhan. Kamu nggak dilepehin karena kamu jaga hidupmu sungguh-sungguh di dalam kesucian. Ya, teman-teman semua yang masih bujangan, ya, ayo penuhi pikiranmu dengan firman Tuhan, dengan diakonia, penuhi pikiranmu, aktivitasmu ya. Jangan buat nganggur. Teman-teman yang duda atau janda, fokus dengan pekerjaan Tuhan, baca firman Tuhan, ikut kelas-kelas saya, saudara ya, mendengarkan firman Tuhan, maka kamu akan teralihkan dari hal-hal yang najis. Ya, gampang sekali untuk hidup dalam kekudusan. Kamu cukup ikuti keinginan roh aja, roh kemana mengalir, kamu ikut. Nah, maka dagingmu hilang sendiri. Ya, ayo kita bersama-sama semangat cari Tuhan. Jangan kamu lalai, jangan sampai nggak disiplin,
Jaga hidupmu dalam kekudusan mati-matian. Tuhan akan sertai kamu. Tuhan akan bikin berkat yang melimpah buatmu, saudara. Tuhan akan berikan tanah perjanjianmu yang penuh dengan susu dan madu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Nanti Pak Hawian doa berkat ya. God bless you. Ya, kita akan terima berkat Tuhan, tapi kita akan baca risai terlebih dahulu. Sema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Weafta et Adonai Eloheka, vekol levaka, vekol naseka, vekol meudika. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Weafta lereaka kamoka, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita terima berkat Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Imam, Pastor Imam Wahyu. Kami persilahkan. Ya, saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Lasse sein Angesicht leuchtet über dich und sei dir gnädig. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Tuhan Yesus memberkati mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin.